Barisan sakit hati nggak ngotak, edit foto Jokowi. Warganet, penjual negara bajingan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apakah merasa lebih hebat karena sudah memperoleh Presiden Republik Indonesia? Presiden Jokowi bukan hanya presiden bagi para pemilihnya, tapi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga bangsa mempunyai etika untuk menghormati kepala negaranya. Saya ini pembuat undang-undang, saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Pantas enggak presiden kita dikatakan nama istilah binatang yang sebagian masyarakat Indonesia mengharamkan binatang itu? Pantas tidak? Bapak Joko Widodo itu simbol negara. Jadi buat Anda yang membuat editan gambar tentang Presiden Jokowi tanpa mau mengerti, tanpa mau memahami bahwa Presiden adalah simbol negara, sebenarnya Anda sementara menunjukkan bahwa Anda itu keturunan dari PKI. Di sisi lain, dalam konteks perlindungan terhadap negara, jangan lupa bahwa presiden itu adalah simbol negara. Kalau kepala negara asing saja, harkat dan martabatnya dilindungi dari penghinaan, maka sangat ironi kalau presiden dan wakil presiden kita tidak dilindungi soal harkat dan martabatnya. Seorang warganet edit foto Jokowi, dirinya bahkan menyebut bahwa pemimpin negara itu merupakan penjual negara. Sebagaimana diwartakan sebelumnya bahwa foto meme Jokowi memang kerap beredar di media sosial, termasuk Twitter. Diduga foto itu diedit oleh pihak pembenci Jokowi. Hal tersebut diketahui dari hujatan-hujatan dalam foto dan cuitan para warganet yang membagikan foto meme Jokowi. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Presiden Jokowi tidak jarang harus menerima hujatan di media sosial. Bukan hanya kata-kata, mirisnya yaitu foto-foto yang diedit warganet. Salah satu warganet dengan akun Twitter @alyah5372alyah membagikan foto meme Jokowi sebagaimana dikutip terkini.id pada Rabu 29 Juni 2022. Dalam foto itu, Presiden Jokowi diedit jadi mengenakan pakaian kuno dan mahkota, serta memegang panah. Bukan hanya itu, dalam foto meme Jokowi tersebut terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan, "Suka-suka gua dong, gua kan dewa." Selain mengunggah foto itu, sang warganet juga menuliskan cuitan yang tidak baik. Dirinya menghujat bahkan memfitnah Jokowi sebagai antek PKI dan komunis. Ia juga menyebut dan menfitnah nama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, mantan Presiden RI Megawati, Ahok, dan Erick Thohir sebagai bangke-bangke penjual negara. Ya elah, kelakuan barisan sakit hati emang selalu bikin geleng-geleng kepala ya. Nggak pakai rem, langsung tancap gas, nggak pakai kendor, menyerang Jokowi lewat narasi yang tidak bermutu alias sampah. Diawali dengan Jokowi antek PKI, komunis, antek asing, dan produk gagal, selalu mereka utarakan dari mulut jambannya. Saya rasa mereka tak lebih dari orang-orang yang bermental dungu dan gobloknya setengah mati. Betapa bobroknya nalar mereka yang mengumbar kebencian dan fitnah. Mereka tak lain dan tak lebih dari segerombolan golongan yang merasa iri dengan Jokowi. Jokowi adalah seorang pemimpin yang bermartabat, punya gagasan yang jelas, dan etos kerjanya yang mumpuni untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Lah si barisan sakit hati ngapain coba? Coba kalian bandingkan sendiri deh. Jokowi yang mereka hina itu membangun infrastruktur, menarik investor luar negeri, melakukan pembenahan dalam sistem pemerintahan dan menyongsong yang inti dasarnya adalah memberi manfaat bagi rakyat senyata-nyatanya. Sedangkan para barisan sakit hati terkutuk itu hanya bisa jualan baca doang dan tidak memberikan kontribusi apapun buat negeri ini. Apa sih yang mereka berikan buat negara ini? Bawa investasi, ciptakan lapangan kerja, ajak investor tanam modal, bangun infrastruktur, semuanya nggak ada. Mereka cuma menyumbang bacot dan kegaduhan. Itu spesialisasi mereka yang sayangnya tidak diperlukan. Tidak berikan apapun, mulut kotor, hati hitam, bacot murahan. Sampah saja tidak sehina itu loh, karena bisa diolah, didaur ulang, bahkan bisa jadi bahan baku pembangkit listrik. Hingga akhirnya kita sadar, di otak mereka hanya mementingkan satu hal, yaitu Jokowi salah. Makanya otak mereka agak terhambat, nalar dan logikanya. Tidak peduli Jokowi pontang-panting bangun negeri ini dan memajukan pertumbuhan ekonomi. Di otak mereka, Jokowi itu penjahat kelas kakap, sedangkan mereka itu kayak malaikat paling suci. Para tong kosong itu cuma menjual kata-kata dan nyinyiran.
Sedangkan Jokowi kerja nyata dan kelihatan hasilnya. Ibarat kita ini sedang membandingkan sebongkah berlian dengan apel busuk. Si apel busuk suka mempengaruhi masyarakat untuk percaya bahwa apel busuk ini lebih berharga daripada emas, lebih sehat kalau dimakan. Apel busuk ini suka mencari cacat dari emas, entah itu goresan atau tompelan. Tapi lupa bahwa busuk apel itu lebih menjijikan loh, memalukan. Bagaimana menurut Anda? Mardhani Alisera sindir Gibran, Ketua Inaspok Karbitan. Gibran langsung tantang Mardhani jadi ketua. Iri bilang bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Gibran muda dan berkualitas, kenapa nggak kita tampilkan? Daripada kita menampilkan orang-orang tua yang banyak omong, yang terlalu banyak cerita tapi dia nggak bisa kerja. Pak tua ini, Pak PKS ini ngomongnya ngawur banget. Ini kasihan Gibran itu. Anak muda digitu-gituin terus ya, lama-lama anak muda kita jadi takut untuk eksis ke depan. Ini tadi kita mendapatkan berita baik dari Pak Ketua NPC, kita dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN Games yang ke-11. Tadi saya juga mendapat amanat untuk menjadi ketua Inaspok ya Pak? Inaspok. Jadi ya nanti dalam waktu 6 bulan ini segera kita koordinasikan, segera kita perbaiki mungkin venue-venue yang masih kurang baik, tapi saya yakin Solo sudah siap. Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat Peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ASEAN Para Games 11 pada tahun 2022 menunjuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Pelaksana ASEAN Para Games Organizing Committee atau Inaspok. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengkritik keputusan Jokowi. Menurut Mardhani, hal tersebut terkesan aneh. Ia menilai mestinya level pusat yang menggeluti bidang olahraga. Mardhani mengaku justru kasihan kepada Gibran lantaran terkesan dikarbit oleh Jokowi untuk mengurus event nasional. Padahal, kata dia, selevel wali kota bisa diberi event tingkat provinsi terlebih dahulu. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR RI ini juga mengingatkan Jokowi terkait etika. Ia mengingatkan, apapun yang terjadi, Jokowi tetaplah ayah Gibran. Mardhani juga memberikan saran, seharusnya Menpora yang memberikan tugas ke Gibran. Memang seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ASEAN Para Games 11 pada tahun 2022. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Pelaksana ASEAN Para Games Organizing Committee atau Inaspok. Perpres nomor 95 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ASEAN Para Games 11 tahun 2022, sebagaimana salinannya dilihat detik.com pada Rabu 22 Juni. Perpres itu ditetapkan Jokowi pada 17 Juni 2022. Pasal 3 menjelaskan tentang Panitia Nasional Inaspok, dibentuk untuk mengkoordinasikan penyelenggara ASEAN Para Games 11 tahun 2022. Panitia Nasional Inaspok berkedudukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penunjukan Gibran bukan tanpa alasan. Ini pun menjadi tanda bahwa bukan hanya mempercayakan wilayah Surakarta sebagai tuan rumah, tapi Jokowi juga mempercayakan Gibran sebagai Ketua Pelaksana Inaspok. Kualitas Gibran dalam memajukan wilayahnya memang sedang didukung penuh oleh Jokowi. Jokowi hanya memberikan tanggung jawab kepada Gibran sebagai Ketua Inaspok. Selebihnya itu urusan Gibran. Cara mendidik seperti inilah yang menjadikan Gibran sebagai pemimpin yang cakap dan bertanggung jawab. Bahkan kemampuan manajerial Gibran sudah di atas Sandiaga Uno, yang juga memamerkan produk Indonesia di Paris dengan mendompleng acara Paris Fashion Week. Jokowi ternyata tahu kalau Gibran bisa berdiri sendiri dan bahkan berlari mendahului menterinya dalam kerja. Percakapan dan semakin majunya Gibran ini menjadikan para pembenci semakin gatal dan iri. Pernyataan Mardhani di atas adalah bukti bahwa kualitas kader PKS tidak ada yang mumpuni dalam mengemban tugas-tugas negara. Kualitas mereka sama seperti partai koalisinya, yaitu Demokrat, karena ditolak mentah-mentah pinangannya oleh Nasdem. Seharusnya kata karbitan yang diungkapkan oleh Mardhani di atas ditunjukkan ke AHY dan Demokrat. Karena terlihat sekali betapa tidak matangnya sang ketum dalam menghadapi masalah yang menghadang. Bagaimana tidak, masa seorang ketua umum partai politik yang seharusnya melobi sendiri untuk mencari partai koalisi harus ditemani ayahnya yang mana sudah lepas jabatan sebagai ketua umum partai? Kan aneh. AHY belum punya kualitas yang harus dipenuhi sebagai seorang ketum partai.
apalagi pemilihannya sebagai ketua umum karena bayang-bayang sang bapaknya. Pemimpin sejati tidak bisa lahir dengan cara dikarbit. Rasa buah yang matang sempurna dengan matang karbitan akan berbeda. Pemimpin yang berusaha dimatangkan dengan cara dikarbit tidak akan mampu bertahan, apalagi jika ia tidak mau memperbaiki dirinya. Jadi, saran saya buat Mardhani, apa yang dilakukan Jokowi dengan menunjukkan Gibran sebagai ketua pelaksana Inaspok bukan untuk menjadikan dan membentuk Gibran sebagai seorang pemimpin yang langsung jadi di dunia politik, tapi sebagai bahan pengalaman untuk mengemban tanggung jawab dan menyelesaikan masalah. Berbeda dengan AHY, dia adalah bukti pemimpin karbitan yang dipaksa mengemban tanggung jawab sebagai ketua umum partai. Padahal pengalamannya di dunia politik pun nihil. Bagaimana menurut sobat?